Shalom kawan-kawan semua, kita berjumpa kembali dalam Trend Lesson Diary. Hari ini saya mengakhiri pasal 16 dengan dua ayat yang sangat menarik. Di ayat 21 dikatakan, jangan menancapkan tiang Aserah atau pohonnya di dekat misbah Adonai Tuhanmu yang kamu buat untuk ibadahmu sendiri. Ini kata ibadah ini saya tambahkan karena konteksnya ke arah itu ya. Di bahasa aslinya tidak ada. Terus ayat 22, jangan mendirikan bagimu tugu yang dibenci Adonai Tuhanmu. Nah, kita akan melihat di bahasa aslinya seperti apa. Ya, kita masuk ke bahasa aslinya. Jadi di sini ada kata lotita. Nah, tita ini pakai tau. Kemudian kalau kita lihat kamus itu artinya adalah plan. Plan itu ya menanam, menancapkan gitu ya. Nanti di El Sadik menggunakan kata menancapkan supaya lebih jelas. Jangan menancapkan bagimu aserah gitu ya. Jadi aserah ini perlu dijelaskan aserah ini apa. Nah, aserah ini kan sebenarnya lebih ke benda-benda yang terkait dengan penyembahan aserah gitu loh. Jadi bendanya, jadi dia menggunakan kata benda sosok dewi. Nah, kemudian digunakan untuk generik semua benda yang dikaitkan dengan dia ya disebut aserah. Kalau jamaknya ya aserim. Jadi kalau ada kata aserim ya berarti benda-benda yang digunakan untuk penyembahan aserah. Nah, aserah sendiri adalah nama dewi ibu dari budaya-budaya atau bangsa agama Babilonia. Nanti kita lihat di tambahan-tambahan informasinya siapa Aserah. Jadi kalau mau lihat boleh di sini kita akan melihat di kamus. Ya, ini kamusnya. Jadi kalau di kamus Aserah itu adalah proper name. Jadi dia proper name, nama diri ya. Nama diri suatu sesembahan. Nah, sesembahannya ini adalah apa? Nanti kita lihat. Jadi sesembahannya adalah foreign origin. Jadi ini memang bukan dari bahasa asli Ibrani, tapi dia dari bangsa asing. Karena kata Aserah, Aserim, Aserot, Asitoret dalam terjemahan LAI itu adalah nama dari kalau kita di Brown River Bricks itu adalah bentuk feminim dari Aserah atau proper name feminim ya. Jadi dia nama name diri yang bersifat feminim dan memang Aserah adalah nama dari suatu deity sesembahan dari Assyria dengan nama Asratu atau Asratu. Kemudian di Kanaan itu disebut abad Asratum, Asratum gitu ya. Jadi ada penjelasan AST, Asratu, Asratum dan seterusnya, Asirat, Aserah. Nah, kemudian ini simbolnya adalah seorang dewi ibu. Mari kita lihat. Jadi kalau kita cari kata Aserah, nah seperti ini. Dewi ibu bangsa Kanaan, dewi kesuburan dan beragam jenisnya ya. Kemudian dewi ibu ini memiliki istilahnya tiang atau tiang suci. Nah, tiang suci ini ada guratannya, ada gambarnya. Ada apa ya, mungkin patung begitu ya. Nah, ini seperti ini disebut bisa disebut tiang Aserah. Jadi ada patungnya kemudian dibuat tiang begitu. Namanya macam-macam, bahkan dia pakai atirat, jadi S-nya digunakan T. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ada yang namanya ikonografi. Jadi ikonografinya seperti ini. Bentuknya seringkali adalah dewi ibu, seorang perempuan atau ibu ya khususnya ya. Kemudian ikonografinya itu adalah kalau kita lihat di sini benda-benda yang digunakan, ini simbolnya. Ini silakan dicek. Simbol Aserah itu adalah bintang segi 8 seperti ini ya. Kemudian kabrit ini seperti kambing, tetapi yang
ya kayak bintang apa tuh, rasi bintang Capricorn itu kan, itu kambing yang tanduknya itu ya seperti ini. Kemudian lunisolar itu bulan bintang. Jadi lunisolar itu kalau teman-teman melihat itu bulan bintang. Jadi luni itu kan lunar, nah solar itu luni itu bulan, solar itu bintang atau matahari. Jadi bulan bintang. Jadi simbol bulan bintang ini menjadi ciri khas dari penyembahan Asyera gitu ya. Jadi penyembahan Asyera ini bahkan dipakai kalau teman-teman lihat nanti di Persia. Jadi Persia itu menggunakan simbol nah seperti ini. Dalam sejarah Persia kuno, bulan dan bintang, khususnya bintang-bintang Aldebaran, Regulus, Antares, Fomalhaut, memiliki makna kosmis penjagalan. Jadi bulan bintang ini adalah simbol Persia. Jadi sejak kuno lunisolar itu adalah simbol Persia. Nah ini muncul di dalam penyembahan kepada Asyera. Nanti silakan dicek di jurnal-jurnal. Kemudian arboreal itu adalah malam ya. Jadi arboreal itu adalah hewan-hewan yang bersifat malam, keluarnya malam gitu ya. Sorry. Kemudian kita ulang ya. Kemudian arboreal, jadi arboreal itu adalah hewan-hewan gitu ya, organisme yang hidup di pepohonan. Jadi simbolnya tuh ciri khasnya pohon gitu ya. Kemudian florid itu hiasan-hiasan lah gitu. Kemudian serpentine imaginary, serpent itu kan ular ya. Jadi mayoritas simbol ular di dalam penyembahan-penyembahan itu adalah Asyera gitu. Khususnya kalau simbol ular itu dikaitkan dengan perempuan. Jadi dewi ular, perempuan ular, pokoknya sosok perempuan ular gitu. Kalau misalnya di Cina kan ada pencipta dewa Nuwa dan Fuxi. Nah, Nuwa ini digambarkan perempuan berbadan ular. Jadi perempuan ular, sama seperti penggambaran Medusa dan seterusnya. Jadi tubuh pinggang ke atas itu manusia, perempuan, kemudian pinggang ke bawah itu ular. Nah, jadi serpentine imaginary gitu ya. Kemudian kemarin ada juga pohonnya. Jadi tadi kalau kita lihat terjemahan tadi kan ada kata pohonnya. Jadi jangan mengucapkan tiang Asyera atau pohonnya untuk ibadahmu di dekat misbah Tuhan gitu. Jadi Asyera ini punya simbol pohon gitu ya. Nah seperti ini. Jadi Asyera itu especially common Asyera tree ya. Jadi dalam seni-seni penyembahan Asyera ini menggunakan adalah date palm. Apa itu date palm? Nah, ini gambarnya. Jadi date palm itu kalau kita apa ya? Kurma mungkin ya. Coba kita lihat. Date palm itu apa? Kalau di terjemahan ya. Nah, kurma. Nah, ini ya. Ini dari Google. Jadi date palm itu adalah kurma. Pohonnya seperti ini. Nah, ini. Jadi penggunaan pohon date palm atau kurma ini di dalam penyembahan Asyera sudah digunakan sejak kuno dan ini kemungkinan menyebar ke bangsa-bangsa lain. Jadi penyembahan Asyera itu wujudnya adalah memakan buah kurma. Kenapa kurma? Karena di gurun itu kan kawasan gurun ya. Jadi kurma ini menjadi simbol kehidupan, pohon kehidupan ya kalau begitu. Jadi pohon kehidupan yang langka gitu ya. Jadi di tengah-tengah yang gersang tiba-tiba ada pohon dengan berbuah yang enak, yang manis. Nah itu dianggap simbol Asyera. Jadi ini adalah wujud penyembahan kepada Asyera. Nah ini contoh ya data-data yang kita tambahkan dari kenapa Tuhan melarang menggabungkan mungkin begitu sinkretisme ibadah di tenda suci itu dengan penyembahan Asyera. Karena simbol penyembahnya adalah tiang Asyera atau pohonnya.
Mungkin kalau pohon ya mungkin bisa korma, bisa macam-macam tadi, di dekat misbah Tuhan. Jangan berikan tugu, jadi ada tugunya dari tiang atau tugu. Jadi ini dua kata yang berbeda, jadi harus ditulis berbeda. Demikian translation diary kita pada hari ini. Semoga bisa menjadi perhatian. Yosua Masyah memberkati kita semua.